The tipping point. How little things can make a big difference. Gagasan, produk, informasi, pesan, dan perilaku itu menular dengan cepat seperti virus. Malcolm Gladwell dalam bukunya Tipping Point, bagaimana hal-hal kecil dapat membuat perbedaan besar. Semua orang mau sukses, semua orang mau hebat, semua orang mau outstanding. Mereka berpikir kepengen hal-hal yang spektakuler. Tetapi sebetulnya hal-hal besar itu dicapai dengan perubahan-perubahan kecil. Apa itu kita pelajari? Gagasan dan tindakan sesederhana apapun dapat menyebabkan perubahan besar. Seperti virus, gagasan akan memasuki otak para korbannya dan mempengaruhi stabilitas diri. Lalu terjadilah perubahan. Inilah tipping point. Pada tahun 1980 terjadi pemilihan presiden. Partai Republik diwakili oleh Ronald Reagan. Sementara Partai Demokrat Jimmy Carter. Pada waktu itu di Amerika ada 3 stasiun TV yang besar. NBC, CBS, dan ABC News. Perhatikan agar kita bisa menangkap esensinya. ABC News ini televisi yang pro Partai Demokrat. Artinya ABC News selalu pro Jimmy Carter. Kita pahami sampai di sini dulu. Tetapi Peter Jennings, pembawa berita ABC News, itu fans beratnya Ronald Reagan dari Partai Republik. Kalau pembaca berita itu kan hanya bisa membacakan sesuai apa yang sudah ditulis redaksi dong. Otomatis berita yang disampaikan oleh ABC News selalu akan sedemikian rupa kata-katanya pro Jimmy Carter. Tetapi anehnya, di dalam buku Tipping Point, Malcolm Gladwell mengadakan research. Ada fakta yang luar biasa menarik. Hampir seluruh pemirsa yang hanya menonton ABC News memilih Ronald Reagan. Padahal beritanya pasti pro Jimmy Carter, pro Demokrat. Pembaca berita itu bisa apa sih? Yang dibacakan kan sudah ditulis. Mengapa bisa demikian? Diteliti lagi oleh Malcolm Gladwell. Ternyata ketika Peter Jennings membacakan tentang Ronald Reagan, dia sedikit tersenyum, ada bias wajah sedikit lebih bahagia, tidak kentara. Kalau tidak di research, orang akan miss itu. Ternyata bias wajah senyumnya Peter Jennings ini ibarat salesman yang mempengaruhi para penonton yang hanya menonton ABC News. Akibatnya mereka memilih Ronald Reagan karena hatinya Peter Jennings pada Ronald Reagan. Padahal perhatikan ini, di sini penting. Kata-kata yang disampaikan tentunya pro Demokrat, pro Jimmy Carter, tetapi orang tetap memilih Ronald Reagan.
Next. Kesimpulan dari kasus Peter Jennings. Nilai-nilai, value, pikiran kita yang sesungguhnya yang mempengaruhi orang lain. Bisa nangkep gak sampai di sini? Meskipun mulut kita ngomongnya A, tapi kalau hatimu B, artinya penonton TV aja bisa terpengaruh, dia tahu hatimu B. Artinya sebetulnya kita berpura-pura itu percuma. Tapi banyak orang berpikir, kalau saya mulutnya manis padahal hatinya jahat. Orang pasti wah terpesona dengan kata-kata saya. Mari kita buktikan. Video. Henry Ford, the founder of Ford Motor Company, once took two candidates for dinner. They were both graduates of the same university. They had the same GPA, grade point average. They were both geniuses. They finished the dinner. They walked out of the restaurant. And as soon as they walked out, Ford said to the one, "You're hired." And he said to the other one, "We won't be proceeding together. Thank you very much for a lovely dinner." And the young guy summoned the courage and said, "Mr. Ford, can I ask you something, sir? We never spoke about engineering. We never spoke about cars. We never spoke about the university. We only spoke about general things. Why are you hiring my friend and not myself?" And Mr. Ford said, "For two reasons. The first one is that your friend tried his steak and then he put salt. You put salt and then you tried your steak. I like people who try things before they make changes. And the second and most important reason of them all, your friend was polite with all the waiters saying thank you and please. They were invisible for you, all the waiters. You only were polite when you were addressing me. So a great leader, somebody you want to impact your organization, doesn't have to see hierarchy. He has to see human beings." Menarik. Kita bisa pura-pura bersikap sopan kepada orang lain. Tetapi pada akhirnya yang membuat seseorang terpilih nilai-nilai kita yang sejati. Sikap kita nggak bisa berpura-pura karena baunya itu ke semua tempat. Apapun yang kita lakukan, kata-kata yang kita keluarkan, semanis apapun orang merasakan, sesungguhnya apa yang ada di hatimu. Ralph Waldo Emerson berkata, tindakan Anda bersuara sangat keras sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang Anda katakan. Sikap kita, siapa kita ini loh yang sesungguhnya menarik orang lain. Like attracts like. Kalau kamu kepengen jadi seperti apa ya jadilah orang seperti itu. Karena kita akan menarik orang yang serupa dengan kita. Next, masih ingat bulan lalu kita review pelajaran bulan lalu. Saya berkata, setiap biji apel mempunyai potensi menjadi pohon apel yang besar dan berbuah banyak. Tetapi tidak semua pohon, tidak semua biji apel berakhir menjadi pohon apel yang besar dan berbuah banyak. Sama seperti manusia, setiap kita lahir dengan potensi yang besar. Tuhan sudah siapkan banyak hal. Tetapi tidak semua kita endingnya menjadi orang yang sukses, outstanding, berdampak dan sebagainya. Tergantung cara pikir, keputusan dan tindakan yang kita lakukan. Bulan lalu kita sudah belajar tentang identitas kita. Masih ingat? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, pada saat itu juga kekayaan, kemakmuran, kelimpahan, kesehatan ilahi, kesembuhan, bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada di dalam kita. Setiap kita punya potensi itu. Perhatikan.
2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Perhatikan semua hafal. Perhatikan kata kuncinya. Barang siapa di dalam Kristus. Artinya, kalau kita mau jadi ciptaan baru, hubungan kita dengan Tuhan itu kuncinya. Kita baru bisa memanifestasikannya ketika kita ada di dalam Kristus. Kuncinya di situ. Perhatikan, semua mau berkatnya, tapi seringkali orang lupa kuncinya. Kalau kita tidak buka kuncinya, kalian tidak bisa mendapatkan apa-apa. Perhatikan, harta kita luar biasa. Kejadian 12 ayat 2-3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Apa yang gak diinginkan orang dunia, bayangkan. Semua kita miliki. Dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, kita akan menjadi berkat. Bukan kita yang minta-minta, kita yang menjadi berkat. Bahkan dikatakan kita akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa dan tidak meminta pinjaman. Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk kita. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini identitas kita. Next. Identitas kita itu blessed and highly favored. Diberkati dan disukai di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kita akan menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Tahu hikmat yang tepat untuk mengeksekusi apa saja yang Tuhan bukakan jalan bagi kita. Sukses di dalam apa saja yang gak terpikirkan oleh orang lain, kita bisa memikirkan itu. Karena ada Allah di dalam kita. Karena di dalam roh kita itu ada Roh Kudus, ada Allah Tritunggal di dalam kita. Kita senang kalau dengar yang begini, bahwa kita punya mental anak Allah. Sudah bawaannya ini. Tahu ya, kalau kita bangsawan itu jalannya, caranya ngelihat aja sudah beda dengan rakyat jelata. Itulah kita. Jangan salah, anak raja. Mazmur 1 ayat 1-3. Kita semua mau kaya, kita mau semua sukses, tapi seringkali kita lupa hal ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Banyak di antara kita sudah hafal. Tetapi pertanyaannya, beranikah kita memisahkan diri dari mereka? Di dunia yang serba abu-abu, beranikah Anda mengambil sikap? Mau jadi raja wali atau mau jadi bebek itu pilihannya sama. Di depan kita. Cuman kalau kamu mau jadi raja wali itu sendirian. Dan matinya keren. Di ujung bukit dia menatap matahari dan mati. Dia bilang, aku mati karena aku tuh menang. Hidupku ini hidup yang aku banggakan. Jadi bebek itu aman. Bu Nini selalu ngomong, bebek ketemunya ya wis nariknya ya kumpulnya sama bebek. Hidup itu pilihan. Mau jadi bebek atau mau jadi raja wali. Seneng kita kalau dengar raja wali keren. Tapi coba sendirian gak gampang. Bahkan orang Kristen tidak banyak yang berdiri di atas kebenaran. Takut, kepengen aman. Apakah itu kekristenan?
Karena ketika kebohongan dibiarkan, masyarakat akan menganggap kebohongan itu sebagai kebenaran. Di situ posisi kita sebagai orang Kristen berani bersikap, tahu membedakan mana yang benar dan salah. Next, belum yang tadi bawahnya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita betul-betul melakukannya, merenungkan Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam, gak usah diprogram, gak usah itu, otomatis semua itu sudah menyatu di dalam kita. Kayak gambar cowok ini loh, hatinya juga kelihatan Kristusnya, tahu ada roh Allah di dalam dia. Christ live in me, itu sudah natural. Gak usah pakai sibuk, aduh doanya berapa jam sih. Dalam setiap apapun kehidupan kita ini, ya sudah, Kristus ada di dalam saya. Mungkin tantangan buat kita semua. Pertanyaannya, apakah kita ini benar-benar Kristen? Kisah 11 ayat 26 dikatakan, di Antioquia pertama kali orang-orang itu disebut Kristen. Yang kasih nama Kristen itu bukan orang Kristen, orang-orang di Antioquia, karena mereka melihat murid-murid Yesus serupa dengan Kristus. Kita tahu teorinya, as he is so are we in this world. Hafal itu. Sama seperti Yesus kita ada di dunia ini. Pertanyaannya, apakah orang-orang di sekeliling kita ketika melihat kita itu, mereka melihat Kristus apa melihat sama aja sama orang dunia? Sejujurnya, 10 tahun yang lalu sekitar itu saya masuk Jakarta. Saya nemenin anak saya sekolah di JIS. Saya kumpul berbagai macam, saya suka belajar. Seminar ini, seminar itu, semua saya ikut. Kebanyakan orang-orang yang saya temui, separuhnya ya Kristen. Selalu, entah dari nama mereknya, merek gerejanya banyak. Tetapi yang mengherankan, gak ada bedanya itu. Yang Kristen sama enggak. Inilah tantangan buat kita. Mahatma Gandhi berkata, quote-nya terkenal sekali. I like your Christ. Saya suka Kristusmu. Mahatma Gandhi nyaris menjadi orang Kristen. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Karena kekristenan kini kita itu gak serupa sama Kristus. Mereka gak bisa melihat apakah kita ini beneran Kristen apa enggak. Mungkin kita sudah harus berhenti dengan basa-basi yang terlalu. Tapi yang lebih diutamakan siapa kita yang sesungguhnya. Itu tuh jauh lebih penting. Next. Kasus Peter Jennings, kita review lagi tadi, bahwa bukan apa yang kita katakan yang membuat orang terpengaruh, tetapi apa yang betul-betul kita pikirkan, nilai-nilai kita, itu yang mempengaruhi orang. Kasus Henry Ford, yang pertama, waduh, dia pikir dia pintar menjilat Henry Ford. Dia sopan sama Henry Ford, dia fokus hanya Henry Ford. Tapi Ford gak memilih dia, memilih yang satunya. Why? Yang satunya itu genuine, murni. Sama pelayan baik, sama ini baik. Sadar gak?
bahwa kita itu sebetulnya nggak bisa berpura-pura. Apa yang kamu mau capai, apa yang kamu perjuangkan. Di dunia itu ada hukum Pareto, 80-20 terkenal sekali. Inti hukum ini itu begini. Apa yang dicapai TLW itu 100% itu hanyalah hasil karya 20% diantaranya. Perusahaan juga gitu, dimanapun itu hukum Pareto 80-20 itu terkenal sekali. Kalau Dahlan Iskan ngomongnya beda lagi. Dalam sebuah organisasi ada 10 orang teratas, 10%, yang paling bawah itu 10%. Tengah-tengah tergantung siapa yang dominan. Paham? Kalau pimpinannya bagus, yang 80 ini akan jadi bagus juga. Kalau yang 10 di atas memang sudah bagus. Itu Dahlan Iskan bilang. Tapi yang di dunia terkenal 80-20. Sesungguhnya setiap kita dihadapkan pilihan. Kamu mau jadi yang 80 atau mau jadi yang 20? Dari kecil saya diajarin mama saya. Jangan pernah hutang budi sama orang. Hutang budi dibawa mati. Itu nilai-nilai dalam keluarga kami. Jadi saya dan Pak Indra berprinsip lebih baik saya yang kelebihan kasih orang tapi gak ada hutang budi. Sombong sekali ya. Gak gitu. Karena kalau kita ya sudah ditraktirin, kita paling gak mau gini. Habis ditraktir orang terus habis itu kita mesti nawar-nawar properti. Makanya gak seberapa, gara-gara ditraktir aku gak berani nawar, sungkan. Betul gak? Akhirnya saya rugi. Lebih baik saya gak utang budi. Harga ya sesuai. Cocok deal. Gak cocok ya gak usah gitu. Nilai-nilai lainnya. Kalau terima kebaikan orang, jangan pernah lupa. Saya selalu diajarin mama saya, cari cara berbuat baik sama orang yang kamu sudah terima kebaikannya. Pokoknya jangan pernah lupa kebaikan orang. Hutang itu. Gitu. Jadi itu hal-hal penting. Kenapa di seruput kopi cantik saya suka menulis nama orang. Karena itu apresiasi saya untuk mereka, apalagi kalau orangnya berbuat baik, saya berusaha tunjukin ke dunia, ini loh orang baik. Karena itu perlu dicontoh, dunia itu perlu melihat contoh hal-hal baik yang nyata. Karena dunia ini kan semua sudah, apalagi kalau di Jakarta, apa untungnya buat aku? Itu tuh selalu pemikiran seperti itu. Karena itu saya suka mengapresiasi orang di depan umum. Dengan siapapun saya tidak punya niat memanfaatkan, mengambil keuntungan dan lain-lain. Jaga ketulusan hati. Sejujurnya di Jakarta agak susah ini. Temen kan karena saya ngikutnya seminar-seminar, sekali kenalan bisa 1.000 orang, bisa itu di grup ini, grup itu. Wah banyak sekali. Kebanyakan orang-orang yang tiba-tiba kontak saya, Bu ikut Zoom ya mau jualan. Nawarin asuransi apalah gitu. Jadi jarang sekali ada orang yang betul-betul tulus. Saya selalu menulis, jadilah tulus dan langka, jadilah yang orang lain gak lakukan. Kalau kita melakukan yang sama dengan orang lain, ya kurang lebih lah kamu sama recehnya sama orang lain, betul gak? Kalau kamu mau outstanding, ya artinya lakukan yang berbeda. Ada sesuatu yang saya lakukan, dulu ya gak terasa aja, saya juga gak tahu bahwa one day ini akan menjadi keuntungan buat saya. Guru
Kalian tahu ya, teman-teman tahu saya kan selalu menulis gratis, gak dapat apa-apa, tapi konsisten. Itu saya mulai menulis tahun 2005, mulai bikin blog 2010. Suatu ketika guru menulis saya bilang, Bu Yeni itu sebetulnya bukan siapa-siapa. Tapi satu, karena Bu Yeni konsisten, akhirnya ada penggemar-penggemar Bu Yeni yang gak bisa tergantikan oleh yang lain. Karena Bu Yeni ini konsisten. Jadi kuncinya itu apa sih? Konsisten. Banyak orang gak mau. Kepinginnya orang kan kalau bisa lakukan sesuatu yang spektakuler. Jedar, semua lihat. Tapi ternyata yang begitu percaya gak? Ya cuma sebentar aja. Ketika saya menyiapkan ini saya baru sadar. Pertama kali saya masuk Surabaya tahun 2005, 2006 saya mulai jadi donatur. Ya teman ada, saya suka yayasan itu, saya tahu dikelola dengan baik. Tapi ya saya nggak kepengen apa-apa, saya konsisten aja. Sampai mungkin setahun 2 tahun, baru si pemilik yayasan tuh one day nelpon saya, Yen ini kamu tak? Iyo, karena kan nama di rekening saya kan biasanya Yeni Indra, tapi nama asli saya kan bukan itu, jadi beda. Ya sudah, sampai sekarang dari tahun 2006 sampai sekarang saya tetap menjadi donatur, ya sudah, biasa aja. Tapi ternyata itu menjadi sesuatu yang gak besar. Perhatikan, tidak besar tapi konsisten. Saya bisa diandalkan. Yayasan itu setiap Natal dan Paskah sumbangan banyak. Ada orang yang sekali datang 100 kali lipat dari yang saya punya, saya kasih. Tapi itu hanya bisa bertahan 2-3 bulan, habis itu pas masa paceklik gak ada yang kasih. Ya kan, orang kan senengnya Natal, Paskah. Saya enggak itu. Ketika saya ikut TLB, kalau saya percaya visinya, saya mau join konsisten. Tidak besar konsisten, saya selalu ada dan bisa diandalkan. Itu aja. Di sekolah, di apa, pokoknya kalau saya percaya konsisten. Cuman itu aja. Saya dulu juga berpikir, ya sudahlah memang saya diajarin begitu. Tapi saya baru terakhir ini semakin saya tuh melihat sejujurnya hidup itu kan selalu kita dihadapkan pada pilihan dan seringkali gini, duh orang yang seenaknya kok lebih enak ya daripada aku, betul nggak? Yang 80 itu selalu gini, tamak, apa untungnya buat aku? Semua aku sampai Alkitab bilang, Amsal bilang seperti lintah untukku dan untukku, pokoknya nggak pernah puas. Aji mumpung itu kan biasa. Kapan lagi? Abalon ini mahal ini. Kapan lagi ada yang mau traktir abalon? Mau akan sebanyak-banyaknya, nggak usah ingat yang lain. Egois, tidak bayar hutang. Alah mundur-mundur 2 minggu itu ya nggak apa-apa. Bukan masalah apa-apa atau nggak apa-apa gitu. Gampang janji, udah atur. Nanti gue yang bayarin. Sampai akhirnya pusmeong, itu biasa. Iya kan, sudah pokoknya udahlah itu biasa sekali. Pintar ambil muka, waduh ada kesempatan cepet-cepet. Iya memang saya ini pelayanan sana sini. Ya sudah, pokoknya banyak orang lah yang seneng gebiar-gebiar, kelihatan di sana di sini berkibar gitu-gitu. Ya itu kepuasannya. Sementara yang 20 itu tahu diri, tahu mencukupkan diri, tahu terima kasih. Tepo seliro, peduli sama orang lain, belajar untuk berjalan di sepatu orang lain. Beberapa waktu yang lalu kami ngadain acara potluck nih sama teman-teman.
Ada teman yang pulang duluan karena dia punya janji dengan keluarganya, belum makan. Ya nggak apa-apa sih, saya juga nggak salah. Ya kan salahnya kamu pulang duluan, belum waktunya makan, nggak hoki. Kemudian saya berpikir begini, dia kan datang, dia bawa makanan juga, dia kan berharap makan, betul nggak? Ya kalau dia belum sempat makan kok rasanya. Banyak hal dalam hidup itu bukan masalah betul atau salah. Tapi masalahnya saya kok terpikirnya begini, mungkin saya terlalu yo mungkin ya. Saya tuh berpikir gini, apakah kalau dia lihat apa yang saya lakukan, terus dia bisa melihat apakah saya Kristen. Saya ini kan di mana-mana saya wakilnya Keris, wakilnya TLW, wakilnya. Apakah dengan dia melihat apa yang saya lakukan, kalau saya nggak peduli ya nggak salah, nggak ada yang akan menyalahkan. Tapi kemudian saya berpikir, kalau saya wakilnya TLW, saya wakilnya Keris, saya anak Tuhan, saya kepengen tuh orang-orang tahu bahwa kami itu nggak ngambil keuntungan apa-apa untuk diri kami. Jadi waktu saya tanya teman saya, kan selesai acara gitu pastikan makanan-makanan dibawa. Itu sempet bawa makanan enggak? Enggak sih Bu, dia bawa rotinya dia sendiri gitu. Waduh kok gak enak ya, wes tak kirimin roti. Biar dari Surabaya jadi kerasa lebih oke kan, sesama Jakarta lah gampang. Kalau berasal dari Surabaya itu something different. Makanya Bu Mira dicintai, soalnya kue dari Surabaya datang ke sini semua. Terus saya kirim dan dia senang. Dan saya pikir ya pokoknya saya harus belajar untuk, orang Jawa bilang tepo seliro. Coba saya menempatkan diri pada posisi orang lain seperti apa. Apakah akan kelihatan hasilnya? Ya mungkin enggak. Anak saya bilang gini, Mama kalau sel group di tempat lain cuma kasih minum. Shell belajar untuk jadi yang 20. Di tempat kita at least kamu kasih cemilan. Toh kita kalau ngobrol ada cemilan lebih enak kan? Bukan masalah dahsyat atau enggak dahsyat. Perbedaan kecil, lakukan yang 20. Karena kamu wakil Kristus seperti itu. Tepat waktu, bisa diandalkan. Biasakan pesen kue, nah yo tetap harus bayar toh. Baru order harus bayaran. Nanti mereka akan lihat kita beda. Kadang-kadang kita bayar tepat waktu, kita bayar itu sudah oke gitu loh. Selalu bisa dipegang. Jadilah excellent. Excellent itu enggak harus yang dahsyat-dahsyat. Waduh, susahnya. Sedikit lebih baik dari yang lain. Kita udah excellent. Bayar tepat waktu, persis jatuh tempo. Kurangi sehari sebelum jatuh tempo bayar. Udahlah, kita jadi customer idaman. Hal-hal yang seperti itu dan tulus. Hidup ini, sadar enggak? Kita itu selalu ditonton. Yang kita enggak kepikir, beberapa waktu yang lalu kami di Surabaya lihat ruko. Surabaya itu kan enggak besar, enggak sebesar Jakarta. Kita ngobrol-ngobrol, pemiliknya kan kenal. Pak Indra kenal Setiawan enggak? Oh iya, teman satu gereja. Ya, kenal teman. Gak taunya dia cek ke Setiawan. Terus kita ya gak kepikir. Pas ketemu lagi, kemudian si pemilik rumah bilang, Pak Indra kata Setiawan, kalau sama Pak Indra saya jamin keuangannya. Pernah gak kita kepikir bahwa dia akan cek gitu, ngerti? Tapi karena kita punya nama baik, dealing apa-apa jadi jauh lebih gampang. Dia kenal Setiawan, Setiawan kenal kami dan
Setiawan karena percaya kepada kami, dia berikan jaminan. Beberapa hari yang lalu, kita melakukan yang 20 rasanya yang gak ada bedanya lah. Kadang-kadang kan kita merasa gitu, malahan enakan yang sana ya. Cuannya lebih enak gitu-gitu. Tetapi ternyata ketika saya sedang tergoda seperti itu, percaya enggak? Tuhan itu very personal. Tiba-tiba teman saya telepon, "Ci Yeni, di Navapak ada yang BU. Kalau harga segini mahal gak? Ayo kita lihat. Datanglah deh teman saya itu, terus kita kan lihat. Gak salah, ambil Navapak. Botanical gardennya aja 10 hektar gini. Seperti biasa kayak sales gitu saya tuh. Dan yang membuat saya terenyuh teman saya itu, "Ci, buat aku gak penting botanicalnya. Yang aku penting aku tuh bisa cedek Ci Yeni." Gitu. Karena siapa tahu kita bisa pelayanan bersama. Tuhan itu kayak ngomong gini, kalau kamu milih yang jadi 80, mungkinkah temanmu seperti itu? Tahu? Saya punya Bu Mira. Ngerti? Bu Mira itu kemarin sekolah, dia anterin saya, dia jemput saya. Ngerti? Wanita baja menjemput saya, loh luar biasa toh. Kalau saya, sekarang pertanyaannya begini, bukan cuma wanita bajanya. Kenapa Pak Bu Mira mau melakukan itu karena ke saya? Karena dia tahu saya enggak curang, saya enggak memanfaatkan, enggak itu. Ketika kita dapat yang kita bayar harga untuk yang 20. Ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang yang bisa kita dapatkan. Teman-teman yang baik, teman-teman yang tulus. Banyak orang ketika dalam situasi penuh resiko, orang tidak berani ambil sikap. Saya enggak. Saya berprinsip kebenaran adalah kebenaran. Saya ceritain. Tembok Berlin itu memisahkan Jerman jadi dua. Itu membuat orang bilang dead street. Pokoknya mengerikan. Keluarga terpisah karena perbedaan politik dan sebagainya. Dari mulai 13 November 61, orang itu berpikir tembok Berlin itu tidak mungkin dihancurkan. Gimana politik gitu-gitu. Tapi tahu nggak, ada sesuatu yang luar biasa. Ketika saya mempelajari bagaimana tembok Berlin bisa hancur, itu dimulai dengan beberapa orang nongkrong aja di tembok gitu. Kumpulan orang ini kemudian menarik orang lagi. Mereka gak teriak-teriak, tidak melakukan sesuatu yang besar, ya hanya ngobrol gitu. Ketika mereka yang berkumpul makin banyak, akhirnya tembok Berlin berhasil diruntuhkan. Sesuatu yang dengan cara politik gini malah gak bisa. Pelajarannya, kita ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Iblis pasti gak suka. Iblis berusaha bagaimana caranya menghambat kita. Kunci untuk kita bisa maju bertahan itu apa? Kita tetap mengerjakan visi Tuhan apa? Kita bersatu. Bersatu dan tahu apa yang harus dilakukan. Pasti akan ada orang-orang yang menyerang kita. Misalnya, yang diserang Grace and Faith, mereka gak suka. Gak usah kebanyakan ngomong, gak usah pakai kata-kata yang gak ini. Ketika ada satu orang yang berani ngomong, saya yakin Grace and Faith itu benar. Ini Denny harusnya post
grace and faith. Pak Iwan bilang, saya setuju, grace and faith. Gitu aja, gak usah kebanyakan ngomong. Kalau yang diserang grace and faith, jawaban kalian, clue-nya harus grace and faith. Why grace and faith? Jadi pesan kita itu menjadi kuat. Semua orang bersatu yang merasa gitu. Jangan kalian khotbah sendiri. Kalau khotbah sendiri, pesannya jadi rancu. Apa yang kita perjuangkan itu yang harus diungkapkan, dibold, diperkatakan berulang-ulang. Kebohongan ketika didiamkan, dikatakan berulang-ulang akan dianggap kebenaran. Kalau kita mau perang dengan strategi, gak usah kebanyakan ngomong. Kata kuncinya itu aja kamu pegang. Ulang, ulang, ulang dengan cara yang sama. Dengan cara demikian tembok Berlin hancur. Kadang-kadang ketika kita berjuang untuk bersikap itu gak perlu spektakuler dan kamu harus tahu kita itu satu. Kalau satu diserang yang lain di belakangnya semua. Itu loh caranya orang Kristen. Jangan terus malahan takut ini, takut itu, gak berani ini. Percaya, kamu tidak berani bersikap pun itu sebuah keputusan. Jangan tanya, kenapa kok Bu Yeni diberkati saya enggak? Lah kamu enggak berani bersikap kok. Mau jadi pemimpin, mau jadi pemenang ada resiko. Kalau enggak berani resiko ya jangan hidup. Hidup itu penuh resiko. Ambil keputusan. Saya cuma berpikir begini, kalau saya ketemu Tuhan, apakah Tuhan bilang, oh aku puas dengan apa yang kamu kerjakan. Saya kenapa sih nulis mau gratis tiap hari sampai bela-belain. Karena itu talenta dari Tuhan. Secara materi saya gak terima apa-apa. Tapi hidup itu bukan soal itu. Promosi itu datang dari Tuhan. Ketika kita menghidupi, ketika kita berani berdiri untuk sesuatu yang kita percaya, apalagi yang urusan Tuhan. Kita tahu kebenarannya, beranilah, bayar, hidupi. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan, kan gitu. Next. Ini poin terakhir yang sebetulnya ketika saya menyiapkan ini, saya suka prinsip ini tapi saya nggak tahu bagaimana saya mengaitkan dengan keseluruhan cerita ini. Tapi tahukah, Tuhan itu Allah yang menjawab doa. Saya senang sekali ketika saya tahu bahkan Superman, keren kan Superman menangan gitu, ada kelemahannya. Kryptonite hijau itu jadi momoknya Superman. Karena kristal radioaktif tersebut bisa melemahkan bahkan membunuh Superman. Yang kanan, Samson. Kita senang kalau dengar Samson. Kuat, tentara kalah semua. Kunci kehebatan Samson apa? Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah sama seperti orang lain. Setiap kita, ketika kita lahir baru, urapan Allah itu sudah menjadi bagian kita, ada di dalam kita. Masalahnya, apakah kita membesarkan Allah, memberi tempat kepadanya untuk menguasai kita atau enggak? Allah itu Allah yang sopan, tidak pernah memaksa kita. Allah menghargai kehendak bebas kita. Artinya, yang menyebabkan ada satu orang diberkati dan yang lain tidak,
sederhana. Tuhan bilang, kamu mau gak memisahkan diri? Seperti tadi Mazmur 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada hal-hal yang harus kita hindari. Dan yang kedua kan merenungkan kesukaannya Taurat Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Tuhan bilang, kamu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan. Artinya, kunci kehebatan kita, kemenangan kita, kesuksesan kita semua, apa? Hubungan dengan Tuhan. Ketika kita gak ada urapannya, ya sudah, kita jadi manusia biasa. Sama galaunya, sama itunya dengan orang dunia. Kalau kita kepengen hidup kita berbeda, bisa seperti Samson, bisa, kuncinya melekat kepada Tuhan. Dari mana saya bisa dapat tiba-tiba clue ini? Kemarin pada waktu ketemu teman, dia bilang, Yen, tulisanmu tuh sekarang lebih dalam loh gitu. Masa sih? Menurut aku terakhir-terakhir ini justru seringkali apa yang saya tulis itu bukan saya. Karena Tuhan sudah kasih bahan-bahannya, saya tinggal merangkai. Kemudian saya merenungkan, saya tahu bagaimana saya memasukkan ini. Kalau kita mau, kita bisa jadi 20, itu bukan karena kita. Tapi karena kita terus connect sama Tuhan. Kita tuh gak bisa kok apa-apa sendiri tuh. Kalau kita semakin connect sama Tuhan, kita kepengennya jadi yang 20 karena aku tahu. Aku ini wakilnya Allah, wakilnya TLW, wakilnya Keris, wakilnya ini. Aku tuh harus jadi terang dan garam. Ini sudah menjadi kepribadian kita yang kemanapun kita pergi ya wis. Seperti saya kan tidak pernah lepas bahwa status saya ini istrinya Pak Indra. Mamanya Elisa Christian Nicholas Michel, itu kan sesuatu yang sudah menjadi jati diri saya. Kalau kita menjadikan kekristenan Allah itu juga jati diri kita, gak usah pakai pura-pura, kemanapun aku pergi ya aku ini Kristen, wakilnya Allah, Keris, TLW, sudah gak usah pakai dipelintar-pelintir, orang juga sudah melihat itu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jikalau mereka tidak sepakat, gak mungkin jalan bersama-sama. Ketika kita memutuskan jalan bersama Tuhan, otomatis semuanya itu akan terjadi dengan sendirinya. Kita sudah belajar tadi dari Malcolm Gladwell, kasus Peter Jennings, maupun dari Henry Ford. Akhirnya nilai-nilai kita yang sejati itu yang akan menjual kita larinya kemana. Yang diterima kerja karena itu, betul gak? Hasilnya juga karena nilai-nilai yang kamu pegang. Kita gak bisa kok pura-pura. Terakhir sebagai penutup, oleh karena itu, tirulah Allah dalam segala hal yang Anda lakukan. Karena Anda adalah anak-anaknya yang terkasih. Jalani kehidupan yang penuh dengan kasih. Mengikuti teladan Kristus. Dia mencintai kita dan mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi kita. Aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Tujuan kita agar setiap orang melihat kita, melihat Kristus. Tuhan Yesus memberkati.